Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali di pagi hari ini kita membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah kita akan membaca doa seusai tasyahud di bagian yang ketiga, yaitu doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalimat doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Dan menzalimi diri sendiri berarti berbuat maksiat. Wala yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Wala yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, karena itu ampunilah aku. Maghfiratan min indika, dengan ampunan yang datang darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kita baca sumber doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan karena itulah doa ini kami kasih judul dengan doanya Abu Bakar. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sebuah doa agar bisa aku baca dalam salatku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadisnya muttafaqun alaih. Kita sepakat dengan kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam doa ini kita akan melihat tafsirnya. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat terdekatnya, yaitu Abu berbuat maksiat. Sehingga dalam doa ini diawali dengan pengakuan akan kekurangan dirinya, bahwa dia banyak melakukan maksiat, dia banyak melakukan kesalahan. Dan maksiat merupakan puncak kekurangan para hamba. Sehingga siapapun manusia, dia punya kekurangan dari sisi ini. Karena itulah, apakah Nabi SAW juga berbuat dosa? Pendapat yang benar, beliau berbuat dosa, tapi dosa kecil, atau kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan. Intinya, manusia tidak bisa lepas dari perbuatan kesalahan. Karena itu, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Pahamilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampunan untuk dosa-dosamu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam ayat itu bahwa Allah perintahkan sang Nabi untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Karena itu makna maksumnya Rasulullah SAW tidak bersifat keseluruhan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau maksum dalam arti beliau tidak mungkin melakukan perbuatan dosa besar. Beliau juga tidak mungkin melakukan kesalahan yang berkaitan dengan masalah risalah,
beliau maksum dari perbuatan dosa kesyirikan dan semua turunannya. Namun Rasulullah SAW tidak maksum di bagian perbuatan dosa yang sifatnya dosa kecil atau kesalahan kecil. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Kirmani. Wa qala Al-Kirmani, "Hadha ad-du'a'u min al-jawami' li'anna fihi al-i'tirafu bi ghayati at-taqsir wa talabu ghayati al-in'am." Dalam doa ini, atau doa ini merupakan doa al-jawami, termasuk di antara doa sapu jagat. Sebutan para ulama untuk doa sapu jagat adalah al-jawami. Kalimatnya ringkas, tapi mengandung banyak makna. Kalimatnya yang pendek, tapi maknanya luas. Li'anna fihi al-i'tirafu bi ghayati taqsir. Karena di sana ada pengakuan. Pengakuan berupa puncak kekurangan manusia, yaitu berbuat dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku. Aku telah banyak berbuat maksiat. Wa talabu ghayatil in'am, dan dalam doa itu juga terdapat talab li'anna fihi al-i'tirafa bi ghayati taqsir wa talaba ghayatil in'am. Karena dalam doa itu ya, ada pengakuan terhadap puncak kekurangan manusia dan permohonan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat berupa ampunan. Karena seorang hamba ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian kalimat yang kedua, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Sehingga di sini kita mengakui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengampuni dosa kita. Kalimat ini berisi pengakuan, ya Allah, kepada siapa lagi kami berharap ampunan jika tidak kepadamu, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Karena itu ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka ada dua hal. Ada dua hal yang dia nyatakan. Pertama, dia nyatakan bahwasanya yang berhak mengampuni dosa hanya Allah. Selain Allah nggak berhak mengampuni dosa. Dan itu bagian dari mentauhidkan Allah. Karena meyakini dialah satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa hambanya. Yang kedua adalah pengakuan terhadap lemahnya hamba. Sehingga ketika dia mengucapkan seperti ini, seolah-olah dia bersimpuh di hadapan Allah. Kepada siapa lagi saya harus minta ampun? Kepada siapa lagi saya harus memohon ampunan? Jika tidak kepada Engkau ya Allah. Sehingga mengandung makna, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sudi untuk mengampuni doa hamba ini, maka hamba ini sangat memelas. Lalu kepada siapa lagi aku harus mohon ampun, sementara zat yang bisa mengampuni sudah tidak sudi untuk mengampuni. Sehingga di situ ada pengakuan terhadap keesaan Allah, dialah zat satu-satunya yang bisa mengampuni. Dan yang kedua, pengakuan terhadap kelemahan diri kita. Kepada siapa lagi kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Ibnul Athir menuliskan, kalimat ini menunjukkan pengakuan bahwa dirinya sudah putus harapan kepada siapapun. Dan itu bagian dari ubudiyah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa lagi saya harus mohon ampun jika tidak kepadamu ya Allah. Dan menaruh harapan itu kepada zat yang maghfirahnya, kepada zat yang maghfirah hanya ada padanya. Sehingga terkumpul dua hal, pengakuan tauhid, dan yang kedua adalah penyempurnaan ubudiyah.
Bentuk pengakuan tauhid adalah kita meyakini Allah satu-satunya yang berhak mengampuni dosa. Bentuk ubudiyah adalah kita menaruh harapan besar kepadanya. Sehingga kita sudah putus harapan kepada siapapun dan menaruh harapan besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuat seorang hamba akan semakin bersemangat dalam memohon ampunan. Anda bisa bayangkan seperti ini ya. Ketika seorang anak dia dimarahi oleh orang tuanya. Misalnya dimarahi oleh ibunya atau oleh bapaknya. Anggaplah misalnya dimarahi oleh ibunya. Anak ini minta maaf sama ibu, tapi ibu nggak mau memaafkan. Namun dia masih punya peluang. Saya masih punya bapak. Barangkali kalau lewat bapak saya diterima. Ketika itu terjadi, maka saat dia minta maaf kepada ibu nggak diterima, dia datang ke bapaknya. Karena di keluarga ini ada dua yang menentukan keputusan, kalau nggak bapak, ibu. Di pengadilan juga demikian. Hakim satu menyatakan pokoknya fulan divonis sekian tahun penjara. Tapi dia masih punya harapan. Ada hakim 2, hakim 3. Sehingga dengan harapan itu, dia tidak akan sepenuhnya menaruh harapan kepada hakim yang memvonis. Dia masih punya harapan yang lain. Tapi ini tidak berlaku pada dosa seorang hamba. Seorang hamba ketika mengakui Allah lah satu-satunya yang mengampuni, maka dia putus asa untuk mencari ampunan kepada yang lain. Kepada siapa lagi saya akan minta ampun jika bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faghfirli, karena itu ampunilah aku ya Allah, maghfiratan min indika, dengan ampunan darimu. Sehingga setelah kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk mengampuni, selanjutnya kita iringi dengan permohonan ampun kepadanya. Faghfirli, karena itu ampunilah aku ya Allah. Kita memohon ampun dengan ampunan yang datang dari Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Kita mohon ampun dengan ampunan dari Allah. Bukan ampunan karena amal kita. Ini penting untuk kita catat ya. Jadi setelah kita mengakui dosa kita mengakui yang berhak mengampuni hanya Allah. Lalu kita mengakui kepada siapa lagi saya harus minta ampunan kalau tidak kepada Engkau. Kemudian kita mohon ampun kepadanya. Ampunan seperti apa? Kita jelaskan di sini. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunan yang datang dari Allah. Artinya, meskipun kita tidak memiliki amal baik, karena ampunan itu datang dari Allah, bukan karena amal kita. Meskipun kita tidak memiliki amal baik, kita banyak berlumur dosa, namun ketika Allah ampuni, dosa itu akan bisa hilang. Ibnu Daqiqil Id menjelaskan, Isyaratun ila talabil maghfirati mutafaddilun biha min indillahi ta'ala wala yaqtadiha sababun minal abdi min amali hasanin wala ghairihi fayya rahmatun min indihi. Doa ini mengisyaratkan ila talabil maghfirah, bentuknya permohonan ampunan, mutafaddilun biha min indillah, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtadiha yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ampunan yang dijelaskan oleh para ulama, ampunan itu ada dua. Yang pertama karena amal. Hamba punya amal, punya ketaatan, lalu amal itu menjadi sebab
dosanya terhapus. Sehingga amal jadi kafarah terhadap kesalahannya. Yang kedua, karena kehendak Allah, murni kehendak Allah. Atau mungkin saya lebih tepatnya menyebut karena rahmat Allah. Murni karena rahmat Allah. Sehingga untuk di posisi yang kedua ini, sang hamba sama sekali bisa jadi tidak terkurang amalnya, atau bisa jadi dia dalam kondisi berlumur dosa, tapi Allah ampuni sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Makanya dalam doa ini kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan secara mutlak, namun ampunan yang datang darinya. Ibaratnya ketika kita melanggar, lalu kita mendapatkan surat tilang, sementara kita nggak punya duit, datang kepada petugas. Pak, tolong saya dimaafkan Pak, saya nggak ada uang, saya nggak ada ini. Sementara saya harus ini, saya harus ini. Kemudian ada dua kondisi. Pertama, kamu diampuni setelah dihukum. Misalnya disuruh push up, atau dikurung dulu misalnya selama sehari baru bisa dilepaskan. Atau diampuni sama sekali tanpa sebab apapun, ya sudah, kamu lepas. Sangat mungkin seperti itu. Jika itu bisa terjadi pada manusia, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan hambanya. Karena itu dalam ampunan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ampunan itu ampunan yang datang darinya. Faghfirli maghfiratan min indika. Ampunilah aku dengan ampunan yang datang darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Permohonan rahmat setelah permohonan maghfirah. Karena di teks sebelumnya kita mohon kepada Allah maghfirah. Faghfirli maghfiratan min indik. Kemudian setelah itu kita iringi dengan permohonan rahmat. Warhamni. Permohonan rahmat setelah permohonan maghfirah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan perbedaan antara rahmat dengan maghfirah. Fal maghfiratu sitrud dzunub. Maghfirah adalah ditutupinya dosa. Wa mahwuha, dan dihapuskannya dosa. Ditutupi dan dihapus. Warahmatu isalul khairat. Sedangkan rahmat adalah mendapatkan kebaikan. Fafil awwali talabuz zahzahati anin nar. Untuk yang pertama yaitu maghfirah, bentuknya adalah mohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Wa fits tsani, untuk yang kedua yaitu rahmat, talabu idkhalil jannah. Mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Wa hadza huwal fawzul azim. Dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Sehingga ketika orang mohon maghfirah dan rahmat, Rabbighfirli warhamni, maka maghfirah adalah permohonan agar dosa kita diampuni, dan rahmat adalah mohon agar kita dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar, sehingga kita dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, yang kata Allah itu adalah keberuntungan yang besar. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini merupakan tawassul dengan menyebutkan Asmaul Husna yang sesuai dengan permintaan dalam doa. Dan penyebutan
Asmaul Husna yang ketika dijadikan sebagai tawassul doa harus sesuai, idealnya adalah sesuai dengan permohonan doa. Sehingga karena kita mohon ampun dan rahmat, maka kita sebut dua nama Allah Subhanahu wa taala, Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibnul Mulaqin pernah menjelaskan dan memuji doa ini. Ibnul Mulaqin memuji doa ini. Ma ahsana hadha tartib. Fa innahu qaddama awwalan i'tirafahu bidzambi, thumma bil wahdaniyah, thumma sa'ala al-maghfirah ba'da dzalika. Betapa indahnya urutan doa ini. Karena doa ini beliau awali, bisa juga dibaca fa innahu quddima, bisa juga dibaca quddima ya, diawali. Fa innahu quddima awwalan i'tirafuhu bidzambi. Karena doa ini pertama kali diawali dengan pengakuan dosa. Summa bil wahdaniyah, kemudian dengan keesaan Allah. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengakui keesaan Allah dalam masalah mengampuni dosa. Faghfirli, kemudian diikuti dengan permohonan maghfirah ba'da dzalika, setelah itu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Li'anna al-i'tirafa, kemudian beliau kasih penjelasan. Karena pengakuan aqrabu ilal afwi, itu akan lebih mendekatkan untuk mendapatkan ampunan. Akan lebih dekat mendapatkan ampunan. Orang kalau berbuat salah tapi dia nggak ngakui, mungkin orang lain nggak sudi untuk memaafkan. Sehingga di pengadilan misalnya ya, di pengadilan jaksa selalu berusaha gimana caranya agar terdakwa itu dicecar dengan kesalahan, terpojokkan terus. Kemudian ada pembela. Sampai akhirnya orang itu mengakui. Lalu mengakui, dibela. Kemudian diringankan. Sampai akhirnya hakim memutuskan. Nah, karena orang kalau mengakui sebuah kesalahan, maka dia akan lebih berpeluang untuk diampuni. Wathana'u 'ala sayyid bima huwa ahluhu arja liqabuli mas'alatihi. Dan dengan memuji Tuhan sesuai dengan keagungannya, maka ada harapan permohonan itu akan dikabulkan. Yaitu dengan kita akhiri kalimat Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, sungguh sangat disayangkan kalau jamaah tidak hafal ya. Maka sebisa mungkin kita hafalkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sehingga berusahalah untuk menghafalkan doa ini dan berusaha untuk kita praktekkan dalam sholat yang kita kerjakan. Tayyib. Semoga, karena Abu Bakar di sini ya memohon kepada Rasulullah SAW agar diajarkan sebuah doa yang bisa dibaca dalam sholatku. Dan dibaca dalam sholat itu bisa ketika sujud, bisa juga sebelum salam. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni semua dosa kita. Kalimat doanya, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu
wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ma qaddamtu wa ma akhartu, untuk dosaku yang telah lewat dan dosa yang belum aku kerjakan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa yang aku lakukan secara diam-diam, secara rahasia, dan dosa yang aku lakukan terang-terangan. Wa ma asraftu, dan perbuatan melampaui batas yang aku lakukan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan perbuatan dosa yang kau lebih tahu dibandingkan aku. Subhanallah. Jadi kadang kita melakukan perbuatan dosa yang kita itu nggak nyadar kalau itu perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan lebih tahu. Allah lebih tahu dibandingkan pelakunya. Karena itu dalam doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan untuk dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu dibandingkan kita. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ya Allah, engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kita baca sumber doa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali menjelaskan, "Tsumma yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tashahhudi wat taslim. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi." Dengan terang-terangan. Karena itu termasuk di antara dosa yang kita lakukan. Wa ma'a'lantu, dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Seperti dosa karena gerakan lisan. Ya, ngomong sesuatu yang menyakiti hati orang. Suatu iridai oleh nafsu, dan dosa maksudnya adalah dosa yang terlalu sering kita ulang-ulang. Dan orang melakukan israf dalam perbuatan maksiat, sehingga maksiat itu sudah dilakukan lagi. Dan seorang hamba sering melakukan israf dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang kau lebih tahu daripada diriku, karena Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan diri kita sendiri. Ilmunya mencakup semua perbuatan kita, sampai pun perbuatan yang sama sekali tidak kita sadari, dan kita sangat butuh kepadanya karena kita hanyalah hambanya. Allah lebih tahu dibandingkan diri kita terhadap kita. Sehingga ketika Allah lebih tahu termasuk perbuatan yang kita lakukan, maka bisa jadi kita melakukan perbuatan yang kita nggak nyadar dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya. Kita kadang melupakan, tapi Allah mencatatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitungnya, Allah mencatatnya, tapi manusia melupakannya. Sehingga saat di akhirat kita akan ditambahkan berbagai macam catatan yang mungkin kita nggak nyadar sebelumnya. Sehingga saat itu para hamba akan mengatakan bahwasanya kami baru menjumpai saat ini. Dia nggak nyadar sebelumnya.
Antal muqaddimu antal muakhiru. Engkau zat yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Dua nama ini termasuk di antara dua nama Allah yang saling berpasangan, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Karena itu tidak boleh disebutkan salah satu. Dan ada beberapa nama Allah yang dia saling berpasangan, tidak boleh disebutkan salah satu. Di sini saya sebutkan contoh yang lain adalah Ad-Dar dan An-Nafi. Ad-Dar dan An-Nafi. Ini dua nama Allah yang saling berpasangan, sehingga tidak bisa dan tidak boleh disebutkan salah satu. Harus disebutkan bersamaan. Ad-Dar, An-Nafi. Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Tayyib. Zat yang mendahulukan artinya mendahulukan siapapun di antara hambamu untuk mendapatkan rahmatmu dengan taufikmu. Dan sebaliknya, zat yang mengakhirkan artinya mengakhirkan siapapun di antara hambamu dari rahmatmu karena tidak mendapatkan perhatianmu. Sebagaimana orang ketika masuk surga, ada yang didahulukan oleh Allah, ada yang ditunda oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka pada saat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, kita menyebutkan dua nama ini untuk mengingatkan pada diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengampuni kita dalam waktu cepat, sebagaimana dia juga mampu untuk mengampuni kita dalam waktu lambat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, sehingga kita tidak mendapatkan hukumannya, ampunan yang datang darinya tanpa harus mengurangi amal yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan kita masih punya beberapa doa yang lain yang disyariatkan untuk kita baca sebelum salam. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.